Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua bisa bertemu kembali di mata kuliah Matematika Diskrit. Dan tak lupa kita panjatkan puji syukur karena berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat panjang umur, nikmat sehat, serta nikmat iman. Kita semua bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Amin. Baiklah, pada malam hari ini akan maaf Pak, suaranya kecil banget Pak di saya Pak. Suara jelas nggak sekarang? Masih kecil banget gitu sih Pak. Yang lain? Gimana yang lain? Halo? Jelas Halo? Pak. Jelas Aman ya? sih Pak, oke sih Pak. Mungkin speakernya dibesarin lagi coba sedikit. Ini punya Bapak volumenya udah besar nih, 80%. Jelas, Pak. Oke. Kita mulai mata kuliah kita tentang matematika diskrit. Oke ya. Baiklah. Untuk pertemuan pertama kali, apakah matematika diskrit itu, ya kan? Kata diskrit itu berasal dari kata distance atau jarak, ya kan? Atau terpisah. Kemarin waktu ada zaman COVID itu ada kata distance kan, atau jarak atau terpisah. Jadi apa yang disebut dengan kata diskrit? Diskrit ya. Objek disebut diskrit jika elemennya itu terpisah secara individual atau elemen-elemennya tidak bersambungan. Nah, jadi dia tidak bersambungan atau hubungan bulat integer. Pengertian diskrit yang lain apa Pak? Selain terpisah dan elemennya tidak bersambungan, kita lihat diskrit versus kontinu. Nah, ini ada sebuah kurva atau selang lah ya. Dari sini ke atas. Nah, ini terus di sini bisa Anda lihat kurva di sini kan posisi titik dari sini dengan sini kan terpisah ya, pelan. Tapi dia kontinu, tapi dia ada jarak gitu. Nah, ini salah satunya. Oke, kita pengenalan dulu. Matematika diskrit adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek yang terpisah secara individual satu sama lain. Lawannya matematika diskrit yaitu matematika menerus atau continuous matematik, yaitu cabang matematika dengan objek yang sangat mulus atau semoti, termasuk di dalamnya itu kalkulus ya. Nah, Anda perhatikan komputer digital bekerja secara diskrit karena informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah dalam bentuk diskrit, yaitu terpisah. Contoh nih, kamera digital ini ya menangkap gambar analog lalu dipresentasikan dalam bentuk diskrit berupa kumpulan piksel. Nah, ini kan terpisah-pisah nih. Gambar utuh kan seperti ini. Pada saat dia ditangkap sama kamera digital, pada saat dimasukkan ke dalam komputer mau diolah, dia terpisah-pisah. Semakin banyak piksel, gambar itu semakin bagus. Nah, karena dia detailnya akan kelihatan, nggak pecah-pecah gitu. Ini contohnya seperti ini. Oke, topik bahasan di dalam matematika diskrit ini banyak sekali. Nggak mungkin Bapak jelaskan dalam 16 kali pertemuan. Ini aja dihitung ada berapa ini? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ada 17 subbahasan yang perlu dipahami dalam matematika diskrit.
Ini Bapak mencangkup materi ini bagi Anda yang kuliah jurusan matematika murni ya, atau matematika MIPA. Karena Anda jurusan IT, teknologi kan macam-macam ya, ada TI, IF, ada SI, kan macam-macam tuh. Jadi yang Bapak kasih yang berkaitan dengan penjurusan Anda. Oke, yang kita pelajari pertama logika, kedua teori himpunan, ketiga relasi dan fungsi, keempat induksi matematik. Ini kalau mungkin Bapak pelajarin. Kelima teori bilangan, keenam kombinatorial. Nah, kombinatorial ini seperti Anda membuat cryptocurrency ya. Cryptocurrency itu kan kombinasi dari angka-angka di mana setiap koin kayak Bitcoin itu dia kombinasinya dibuat sedemikian mungkin, jadi kombinasi yang sudah dibuat itu tidak akan bisa diduplikasi oleh orang lain. Sebenarnya teknologi cryptocurrency itu keren karena dia berawal dari sebuah ilmu yaitu kriptografi. Nanti Anda belajar pasti namanya kriptografi. Nah, tapi karena dan dia basic ilmunya dari teori ekonomi yaitu tentang blockchain. Ya, blockchain itu seperti buku besar atau general ledger. Nah, dari blockchain itu dikembangkanlah namanya suatu produk cryptocurrency atau mata uang kripto. Tapi sampai saat ini perlu Anda pahami mengapa MUI mengatakan bahwa mata uang kripto itu haram. Karena itu mata uang kripto itu sebenarnya mainan, hanya permainan isu. Jadi banyak oknum-oknum yang bermain di situ, satu untuk pelarian money laundry atau untuk Anda sejenis main game. Jadi di sini misalkan nih, Anda dulu beli Bitcoin harganya zaman dulu ya, misalnya Anda beli satu koin itu 50 juta gitu ya. Tahu harganya melejit jadi 500. Nah, sedangkan Anda punya 10 koin. Nah, berarti kan duit Anda jadi 5 miliar. Nah, pada saat itu kalau Anda menjual koin tersebut dan ada yang beli, Anda beruntung dari sisi satu Anda mengalami keuntungan. Tapi yang membeli ini karena mata uang ini tidak ada kontrolnya dan tidak ada underlying atau penjaminnya, harganya ngawur. Nah, makanya setiap Bapak ketemu orang-orang yang mengatakan pakar cryptocurrency, tak tanya, ini dibuat dari apa koinnya? Pakai bahasa pemrograman apa? Kalau mereka nggak bisa jawab, mereka tuh hanya sebatas mengambil kesempatan dalam bisnis ini. Nah, kita kembali ke hati nurani kita ya. Misalnya, pada saat Anda punya duit 1 miliar, Anda beli Bitcoin, waktu itu harganya pernah 1 miliar, Anda beli. Tahu Anda simpan, tahu harganya jeglek di angka 300 juta. Dan saat itu Anda butuh duit untuk biaya berobat atau biaya apalah. Mengapa Anda jual? Kerugian di angka 700. Kalau fluktuatif harga itu tidak ada kendali, jadinya seperti itu. Contoh, rupiah pada saat dulu rusuh tahun 98, pada saat Pak Soeharto lengser, itu kan dari 4.800 naik ke 18.000 itu tuh nggak langsung jeger, itu nggak pelan naik. Tapi itu pun terjadi tidak dalam hitungan 5 atau 10 tahun. Bisa jadi terjadi dalam dekade mungkin 40 tahun atau 50 tahun. Pak Harto menjadi presiden 32 tahun. Taruh aja terjadi kelanjutan itu selama 40 tahun. Lama loh 40 tahun. Tapi di cryptocurrency enggak. Anda perhatikan Bitcoin, Anda yang suka dengar. Terjadi kenaikan dan penurunan, hitungannya bukan tahun, bulan. Nah, itu kalau harga tidak ada penjamin dan tidak ada yang mengendalikan. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi sebenarnya cryptocurrency itu ilmu yang punya orang-orang kita nih, teknik informatika atau informasi teknologi ya, itu ilmu kita itu. Yang dikombinasi dari sejarahnya dulu dari blockchain. Blockchain itu dari teori ilmu ekonomi. Blockchain itu kalau Anda belajar akuntansi, ada namanya buku besar. Inventaris atau harta bergerak, harta tidak bergerak. Nah, itu ada blok-bloknya nih.
Secara keamanan, kalau cryptocurrency yang betul, itu aman. Karena antara blok satu dengan blok lain itu tidak bisa saling tumbur. Hanya bisanya saling negosiasi. Tuh, jadi sebelum cryptocurrency itu ada di Indonesia, Bapak dulu sudah pernah belajar. Karena dari kalimat ini kombinatorial. Ini kombinasi angka-angka dan huruf yang dasar ilmu matematikanya itu dari ilmu kriptografi. Oke, itu masalah cryptocurrency. Yang kedua, masalah forex. Ini Bapak kaitkan sekilas biar Anda ada wawasan ya. Forex itu atau falas, valuta asing, itu jual beli mata uang asing, dolar terhadap euro, euro terhadap GBP, terhadap yen, dan sebagainya. Dan itu regulasinya yang benar itu diatur sama dunia. Cuman pengalaman Bapak menggeluti forex itu di bidang edukasi, itu dari tahun 2007-2008. Dulu sebelum ada namanya e-wallet atau dompet digital, sebelum booming di sekarang ini, dulu kita udah pakai tahun 98 atau 99. Ya, itu namanya PayPal. Itu yang sampai sekarang masih ada. PayPal itu resmi, itu terbitan dari Amerika. Jadi yang punya ide itu sebenarnya semua Amerika. Soalnya uang kertas itu pertama kali yang menggagas itu Amerika. Cuman yang membumingkan Cina. Begitu juga dengan dompet digital atau uang digital. Itu pertama yang punya ide dompet digital itu Amerika. Tapi yang membumingkan tetap Cina. Nah itu ada paham ya. Kayak Dana itu kan asli sumbernya dari Cina sana uangnya. Nah, setelah Bapak pelajari, Bapak coba menganalisa, Bapak coba menjadi edukasi, bahkan di dosen ITS ada juga yang pakar edukasi forex, bahkan analisanya tajam, analisa teknikal maupun fundamental. Itu Bu Asih Sutanti, sudah berapa kali bertahun-tahun jadi pengajar forex. Kita sebagai edukasi, kita juga sebagai praktisi. Praktisi itu nyoba main. Duit yang jebur dari Bapak sendiri ya bukan ukuran 10-20 juta, mungkin M. Cuma di situ Bapak mempelajari. Contoh, dulu sebelum ribut masalah robot forex atau EA ya, expert advisor, itu Bapak udah membuat namanya EA. Itu dasarnya dari bahasa C++. Di Indonesia belum ngerti itu EA atau apa. Dulu Bapak belajarnya dari kawan di Amerika, itu perusahaannya namanya FXDD Malta. Dia organisasi namanya Genscope dulu ya. Kalau nggak salah Mr. Jim dulu. Nah, begitu WA booming di Indonesia, dijual, Bapak mikir, nah ini robot aja nggak bisa mungkin profit kok dijual, pikir saya kan. Ini penipuan model apa lagi? Akhirnya meledak kan. Doni Salmanan, Indra siapa itu, terus apa lagi yang jadi tokoh-tokohnya aja. Nah, belum para bandar-bandarnya. Jadi banyak uang masyarakat yang tergerus atau tersedot di forex trading. Setelah Bapak analisa dari tahun 2008 sampai 2021, ternyata Bapak ambil kesimpulan. Ternyata di trading forex itu, ini sebenarnya judi, cuma yang dilindungi undang-undang. Mengapa Bapak katakan judi? Karena di sini yang dimainkan psikologis kita. Kita nggak ngelihat jumlah duitnya, kita ngelihat angka di sini. Dikala kita beli euro, ternyata hanya jeglek, kita closing, kita coba beli GBP karena analisa ini bakal naik. Nah, itulah dipancing dengan emosional. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa, Bapak sarankan Anda berbisnis yang real. Karena Bapak sendiri mengalami yang namanya semua ini dan Bapak selain edukasi juga sebagai praktisi. Oke. Berarti kalau misalnya orang itu mengatakan forex itu dagang, kita tanya, misalnya dia ngajak kita main forex, Pak saya hanya minta portofolio selama 1 tahun aja, bisa minta MQL5-nya kirim ke saya. Kalau dalam waktu 12 bulan, si trader itu profit real dan bisa menunjukkan portofolionya, itu baru dikatakan bisnis. Sampai detik ini Bapak belum pernah ketemu orang yang Bapak tanya punya portofolio, tapi Bapak mintanya brokernya broker yang resmi ya, bukan broker
abal-abal karena broker juga bisa diciptakan. Karena software MT4 yang dipakai untuk trading di forex itu MetaTrader 4 itu jualannya di Singapura karena servernya ada di Singapura. Bapak juga pernah beli dulu 1,5 M apa dulu beli sama kawan-kawan dulu. Bapak hanya ingin menggali aja, oh berarti sini bisa di setting-setting. Nah, kalau misalkan dia brokernya resmi, yang benar-benar real, belum ada. Yang setahun itu profit nggak gede-gede lah, sebulan 2%, 3% aja lah, nggak ada. Nah, jadi Anda mahasiswa, mumpung ini ketemu kombinatorial, kalau ketemu teman atau saudara, tolong Anda ingatkan, kalau yang namanya investasi digital, ingat, yang namanya judulnya digital, kita nggak tahu penjaminnya itu siapa, barangnya di mana, wujudnya seperti apa. Itu kelakuan daripada si bandarnya. Bandar itu punya tim IT yang jago-jago, yang dia mendevelop pertama, dia yang mengatur koinnya dan sebagainya. Contoh, kembali ke cryptocurrency, Bapak seorang bandar kripto nih, Bapak siapkan 1 miliar koin. Yang Bapak lempar ke pasar pertama 500 koin. Dan Bapak bilang ke masyarakat bahwa koin itu hanya ada 700 juta, nggak ada 1 miliar. Nah, apakah kita mungkin menghitung 700 koin itu satu sama lain? Kan enggak. Begitu koin itu sudah disebar ke masyarakat, harganya mengalami kenaikan 2 kali lipat, sisanya ini dibuang. Setelah dibuang udah tutup. Entah itu pemiliknya siapa nggak tahu. Contoh kayak Bitcoin. Kita tahunya namanya Satoshi. Satoshi yang mana? Nah, sampai di sinilah yang namanya sesuatu aset tidak ada penanggung jawabnya, tidak ada perbandingan fisiknya, atau namanya kan aset digital ya, itu barang abal-abal atau abu-abu. Kalau Anda dijak seorang IT, Anda dijak ngomong aset digital, Anda tanya, ini digital, apa yang bisa diperlihatkan? Misalkan kayak Anda membuat sebuah server, fisiknya kan ada. Nah, itu digital. Oke. Jadi, ada pertanyaan. Jadi untuk semua permainan, kayak algoritma koin, itu si bandar tuh udah menyeting semuanya. Disetting semuanya. Contoh yang sederhana aja. Dulu Bapak punya usaha game online. Ya, ada 50 unit lah kurang lebih. Bapak ngerekrut pegawai. Pegawai itu namanya Mr. R. Dia lulusan fisip bukan lulusan komputer. Karena anaknya pendiam, kondisi ekonominya juga susah, apa yang saya katakan dia nurut. Akhirnya anaknya cepat belajar. Udah kamu sekarang belajar instalasi jaringan. Dulu kan orang nggak ngerti kabel BLD itu apa, RJ45 apa, buat server pakai Debian ya, dulu kita kan pakai Debian untuk Linux-nya. Itu apa? Tak datang kan guru semua. Lama-lama dia belajarlah namanya security atau hacker lah kayak. Nah, begitu saya lelang, Bapak fokus ke kerjaan lain. Setahun kemudian saya dengar uang dia miliaran. Jadi banyak orang nanya ke saya. Nah, akhirnya saya telusuri, ternyata dia ilmu hackernya lumayan. Akhirnya jadi security cybernya bandar judi online di Singapura. Dan gaji per hari dengar-dengar 30 juta. Nah, itu kan kelihatan loh, orang yang ahli IT karena tidak diimbangi iman yang kuat ya, gampang tergodanya di situ. Apalagi seorang bandar, dia mau menciptakan produk digital nih kayak alih-alih kripto, kayak alih-alih robot forex. Mungkin Anda nanti dengar namanya Net89 yang sekarang sudah ditutup, itu menggulung dana sampai puluhan triliun untuk dana masyarakat. Itu si bandar mungkin menyiapkan modal 100 sampai 200 miliar untuk mengemas produk itu. Bayar tim IT berapapun dibayar. Nah, itu gambaran. Jadi kalau Anda diajak investasi digital, pikir dulu. Anda pahami dulu. Itu. Karena di sini Bapak selain instruktur edukasi, Bapak juga praktisi. Dan Bapak di Desember 21 kemarin udah resign dari perusahaan forex yang di Inggris. Bisa dicek di Google namanya Infinop. Itu Bapak sampai macam-macam lah, mobil kantor Bapak lepas semua.
Nah, sekarang Bapak mulai beralih ke proyek-proyek dari Telkom. Kemarin yang udah lulus proyek dari untuk KPU, udah lulus, itu tentang masuk rolling data. Kalau Anda buka di Google aplikasi drone bread, itu sama seperti itulah. Nah, ini Bapak masih ada lagi proyek dari BPN untuk mendigitalisasi sertifikat. Jadi kedepannya nanti sertifikat itu digitalisasi. Jadi masyarakat itu cukup mengingat nama NIK-nya di aplikasinya itu, habis nama NIK muncul nih namanya. Nah, nanti ada lagi pilihan aset. Kalau dia memang punya aset, muncul sertifikat nomor-nomornya. Nah, misalnya sertifikat nomor 009, diklik, di print, muncul nama Mas Givari misalnya. Nah, dia punya. Nah, untuk proses ke sana memang tidak mudah karena itu melibatkan sebuah perusahaan besar. Yang pertama drone. Drone ini untuk pemetaan lahan ulang di seluruh Indonesia. Ini Bapak menggandeng perusahaan drone besar yang notabene pesawatnya itu kemarin waktu Bapak bawa ke kantor BPN untuk presentasi itu, tak kira harganya murah, atau harganya 1 miliar pesawatnya, ya kayak pesawat gitu. Bukan drone yang kita pakai untuk mainan, itu bukan. Dan itu sekali terbang 2 jam, dan 1 jam tuh bisa memetakan sekitar 1000 hektar. Jadi kalau kita di Tangerang Selatan ya mungkin sehari kelar tuh pemetaannya. Pak melibatkan perusahaan yang udah berpengalaman di bidang OCR. OCR itu sertifikat, ini lagi di-scan. Nah, setelah di-scan, dia dipindah ke database. Dari database nanti kita OCR kan. OCR itu optical capture, ya kan? Artinya recognitive. Nah, OCR itu membuktikan ini sertifikat ini valid atau enggak valid. Nah, sampai detik ini perusahaan-perusahaan yang punya engine OCR itu yang besar-besar itu seperti Google, AWS, Azure, atau Microsoft, itu mahal. Dia per lembar aja berapa ribu gitu. Akhirnya Bapak coba gandeng temen yang dia ngambil engine-nya dari Rusia, jadi harganya bisa murah lah. Dan itu kemarin karena bahasanya pakai Delphi untuk front end dan back end-nya, Bapak minta rubah front end-nya pakai Java, back end-nya pakai Python. Nah, ini Anda harus nanti jurusan komputer ini Anda harus sesuai dengan bakat minat Anda. Karena semua jurusan di dunia ini nggak yang bagus, semua bagus. Entah itu jurusan pertanian, peternakan, atau apa, semua bagus. Tergantung kita ini serius apa enggak. Contohnya di komputer. Dalam membuat sebuah aplikasi, kan bagi-bagi nih. Misalnya yang bagian user interface, user experience, itu kan yang memang ahli desain gambar, dan bisa benar-benar memanipulasi sebuah warna. Biar warna itu dilihat nyaman, enak, dan menarik. Ada lagi yang bagian front end. Front end itu kan bagian untuk buat aplikasi di awal, ya kan? Di awal itu seperti apa? Ada lagi back end. Dan yang terakhir ada namanya security cyber. Dan masih banyak cabang-cabang ilmu komputer yang Anda harus pahami. Salah satunya kita belajar matematika diskrit ini, ya untuk Anda paham lah, oh berarti semua perintah-perintah yang ada di komputer ini berasal dari kejadian sehari-hari yang dituangkan dalam bahasa matematika, dari bahasa matematika diimplementasikan ke bahasa komputer matematika. Makanya di jurusan komputer ini Anda memang harus terbiasa bermain logika, kita harus paham ya. Tuh, terus dan bermain algoritma. Jadi ada kawan pernah nanya, Pak, algoritma itu apa? Algoritma itu sederhana, yang benar itu algoritma itu urutan. Jadi suatu proses urutannya itu seperti apa, itu algoritma. Nah, tinggal alurnya seperti apa, kita penjabarannya lebih enak. Contoh Anda mau masak Indomie, kan ada urut-urutannya itu. Nah, oke, kembali lagi yang ketiga itu menggarap tentang data manajemen. Nah, berarti Anda pernah belajar struktur data, ya kan? Pernah belajar basis data, itu dasar sekali dari sebuah proyek namanya data manajemen. Itu. Ya, saya minta doanya Anda semua, proyek ini kena Bapak, karena nanti tetap melibatkan
tenaga kerja yang banyak, terutama mahasiswa lah. Dan saya prioritaskan mahasiswa ITTS nanti yang akan Bapak gandeng di sini. Tapi ya persaingan di sini sangat ketat sekali. Kalau Bapak sih menginginkan ada proyek yang bisa melihatkan mahasiswanya, ya ini proyek digitalisasi sertifikat ini. Mudah-mudahan ini real ya. Doanya Anda inilah yang Bapak butuhkan. Oke ya, yang penting Anda belajar ilmu komputer ini, ingat pesan Bapak, Anda di kampus itu hanya dapat ilmu sebuah pengantar, bukan dapat ilmu matang. Anda dapat ilmu matang itu dari mana? Dari luar. Misalnya di kampus ada kegiatan nih, ajak keliling-keliling, Anda ikut, ada acara workshop, Anda ikut. Kalau hanya sekedar mata kuliah seperti ini hanya sebuah pengantar. Jadi kayak kemarin aljabar linear itu Anda hanya kulitnya aja belajar tentang aljabar. Nah, tapi untuk lebih matangnya lagi, Anda harus banyak-banyak gabung di komunitas, banyak-banyak silaturahmi, kan gitu. Oke, kita lanjut. Tadi kombinatorial ya yang kita pelajari ya. Nah, selanjutnya ada namanya rekursif dan relasi recurrence. Nah, ini harusnya Anda ini belajar kalkulus dulu, baru belajar ini. Anda kan tanda tanya, ini ada 4 dalam kurung 4N min 1/3 ini kan. Ada lagi 4N plus 1. 4 pangkat N plus 1 min 4 bagi 3. Ini kan dibahasnya di kalkulus ini. Lebih matangnya lagi. Tapi nanti Bapak aja ini secara garis besarnya aja. Selanjutnya ada teori graf. Nah, teori graf ini orang mau jalan ada beberapa jembatan, ada beberapa alternatif. Kemana ini yang jembatan yang dilalui supaya sampai tujuan dengan cepat? Atau kita sampai tujuan tapi semua jembatan dilewatin. Itu nanti kita bahas. Oke, ada namanya tree atau pohon. Itu pohon itu ada level-levelnya. Nanti Anda belajar teori tree. Yang ketiga aljabar boolean. Nah, itu pengembangan dari aljabar. Nah, boolean ini termasuk output dari sebuah bilangan biner. Jadi bahasa komputer itu cuma 01, 11, 10, cuma itu aja. Nah, di aljabar boolean inilah Anda pelan-pelan sedikit memahami. Oh, fungsinya ini toh 110001 gitu. Terus kompleksitas algoritma. Ini macam-macam algoritma ya. Nah, sekarang 5 pokok kuliah di dalam matematika diskrit. Nanti materi Bapak saya di grup ya. Yang pertama, penalaran matematika, nalar ya. Kedua, analisis kombinatorial. Nah, yang ketiga, struktur diskrit. Nah, ini ada namanya struktur diskrit. Ada lagi berpikir algoritmik. Algoritmik ada kata algoritma ya. Nah, jadi kalau tentang algoritma itu ya ngerti. Anda dikasih tugas, tolong gambarkan algoritmanya. Urutannya itu digambarin. Tuh. Apa namanya? Yang 5 lagi aplikasi dan pemodelan. Ini. Nah, ini aplikasi dan pemodelan. Nah, kelanjutan kuliah ini macam-macam, bisa ke probabilitas statistik, materinya kombinatorial, tuh kan? Ada organisasi dan arsitektur komputer, nanti Anda belajar ini ya. Teori bahasa dan otomata, terus basis data, strategi algoritma, jaringan komputer, macam-macam di sini. Referensi di sini Bapak lampirkan, tapi ini bahasanya Inggris semua ini ya. Ini tetap referensinya dari dosen ITB ada untuk referensi bukunya. Tapi Anda cukup nyari di Google kan banyak perpustakaan digital, itu banyak itu. Lanjut untuk yang pertemuan kedua. Ya. Jadi biar Anda nggak ngantuk, Bapak sering cerita lah biar Anda ngerti. Oh, berarti di dunia ini banyak mafia, emang ya? Mafia itu nggak di pemerintah, nggak di swasta, macam-macam. Tapi ya Bapak sarankan kalau Anda bekerja itu jangan mencari
tujuannya tuh jumlah besar enggak. Yang Anda cari itu berkah atau nikmat, ya. Itu yang mahal. Contoh kasus Mario sama David itu kan sebagai contoh itu. Orang tuanya memanjakan, anaknya pamer macam-macam kendaraan, contohnya endingnya seperti ini. Bapaknya langsung diproses. Nah, ternyata bapaknya itu baru eselon berapa itu, bukan pegawai tinggi, pegawai sedang. Nah, tapi asetnya kan ratusan miliar setelah diaudit. Itu. Tapi kalau Anda ingat sekali lagi tujuan Anda ini bekerja ini semata-mata untuk mencari berkah atau mencari kenyamanan, insya Allah Anda akan mengalami nikmatnya tersendiri. Itu Bapak dalam hidup, kalau Bapak menulis perjalanan hidup Bapak, mungkin ya Anda percaya nggak percaya. Bapak dari kecil tadi belajar mata kuliah yang sebelumnya ini, Enterprise Resource Planning, itu nanti di semester 4, itu tentang hubungan antara bagian-bagian bisnis. Dulu dari kelas 2 SD sampai kelas 3 SMP, Bapak tuh dagang gorengan keliling. Ngalamin itu. Kedua, Bapak kuliah biaya sendiri. Nah, tingkat keberhasilan itu sebenarnya sederhana. Kita berhasil itu jika kita masih santun, hormat, dan membahagiakan kedua orang tua kita. Artinya masih sungkem lah sama ibu, terutama sama bapak. Serumit apapun masalah, kalau kita masih ke mereka, insya Allah selesai masalah. Kedua, dalam hidup bisnis itu pegang duit puluhan miliar ngalamin, nggak pegang duit juga ngalamin. Jatuh tuh juga ngalamin. Jadi kalau bicara sharing kehidupan, mungkin Bapak sudah lengkap ceritanya. Dari punya duit sampai nggak punya duit. Dari nggak punya hutang sampai punya hutang. Itu. Ternyata ya endingnya semua itu merasakan hidup ini yang dicari nyaman, tenang. Jadi Anda masih kuliah, Anda bekerja, pokoknya kerja yang penting semangat. Kuncinya cuma 2, jujur sama disiplin kerja. Selesai. Itu. Jadi kalau di pengalaman hidup itu, walaupun orang jujur awalnya kalah secara hitungan, tapi menang di ending. Percayalah. Artinya hal-hal seperti itu banyak Bapak alami. Kita bisnis nih, kita usaha kerja di kantor nih, kita dizolimin, tapi kita jujur, kita apa adanya, tapi kita juga, kalau hak ya kita perjuangkan lah ya, jangan kita ikhlas-ikhlas saja nomor hak kita. Nah, tapi kita dalam menerima apa yang kita terima itu ikhlas saja. Nah, disitulah ada kenikmatan hidup. Banyak sih dalam contoh-contoh, misalnya cacat. Nah, dia dalam kondisi sakit-sakitan. Kita berbanding. Orang yang cacat dengan orang yang sakit-sakitan, dengan orang yang normal kayak kita, ini dosanya banyakan kita. Karena kita bisa kemana-mana. Bisa main nonton YouTube, bisa keliling-keliling. Kalau mereka terbatas. Jadi dosa mereka nggak banyak. Jadi pada saat nanti kita dihisap di akhir nanti, ya kelihatan. Mereka nggak banyak dosanya. Itu salah satu kelebihan mereka. Nah, kembali lagi ke jujur dan etos kerja, itu kuncinya itu aja. Dan perlu Anda pahami, di era digitalisasi ini, mengapa kok para ahli-ahli psikologi sangat dibutuhkan di perusahaan? Karena perusahaan itu sekarang merekrut karyawan, itu finalnya itu dari psikologis, bukan dari kecakapan Anda dalam berkemampuan. Misalnya tes, menerima 10 tenaga kerja, ahli bahasa pemrograman Java, misalnya. Begitu Anda 10 diuji semua, bagus semua, endingnya di psikologis. Kalau psikologis ini si penguji menyatakan anak ini jujur, disiplin, terima. Itu. Jadi apa namanya, suatu saat kalau kita offline nanti ya kita ngobrol lah. Bisa Bapak cerita tentang apa kehidupan atau tentang bisnis. Jadi dalam hidup Bapak ini udah lengkap. Ngalamin nggak punya duit, ngalamin banyak utang, ngalamin banyak duit gitu. Ya ternyata endingnya itu
orang hidup tuh sebenarnya di dunia yang dicari itu nyaman, tenang. Nggak munafik lah kita hidup ini ngeliat orang pakai mobil Pajero, Fortuner ini pingin gitu. Sah-sah saja. Cuman ingat kalau urusan dunia selagi kita tuh yakin dan usaha kerja keras, apa yang nggak mungkin? Mungkin semua. Karena Allah tuh udah kasih dunia ini ke kita, tapi dengan cara yang benar. Tapi kadang itu lagi, manusia itu gagal jika diuji dalam dikasih harta dan kedudukan. Pasti gagal. Contoh aja, kalau kamu lihat tuh lagi banyak duit itu, sholat itu mungkin nggak di awal, mungkin nanti-nanti kan gitu. Kerjaan nih, gajinya gede, fokus dulu kerjaan. Tapi kalau Anda lagi kerjaan sepi, duit pas-pasan, pasti Anda selalu ingat dengan pesan pencipta. Pasti ingat. Tapi kalau lagi banyak duit, lagi happy, nyebut pesan pencipta sehari 2 kali aja belum tentu. Coba Anda alami, kalau Anda duitnya pas-pasan nih, kok kayaknya sulit nih. Anda selalu ingat, ya Allah, kok saya begini ya Allah. Nah, pada saat Anda menyebut Allah itu, Allah tuh tersenyum. Karena Allah tuh kangen nama Anda. Oke, kita lanjut matematika ini. Baiklah, kita lanjut. Sekarang ini materinya salah share Bapak nih ya. Sebentar. Kita bab 2 ya. Oke, Bapak lihat dulu. Pertemuan kedua. Oke. Baiklah, Anda lihat di layar. Kelihatan di layar materinya? Lihat Pak. Oke. Betul, Pak. Ya. Tolong perhatikan ya. Sekarang pertemuan kedua kita belajar tentang logika. Pengertian logika. Ya, logika itu merupakan studi penalaran atau reasoning, yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi. Akal budi ya, akal ya. Dan bukan pada perasaan atau pengalaman. Contoh, perasaan logika nggak bisa dimainkan dengan perasaan atau pengalaman. Anda jalan malam-malam di tengah kebun, melihat bayangan putih-putih. Anda yakin itu hantu. Nah, itu pengalaman. Tapi belum tentu bisa dilogikakan. Kok bisa besok lagi diulang lagi. Setelah diulang-ulang ternyata bayangan putih itu plastik yang di tengah kebun. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi yang namanya logika itu berdasarkan akal budi. Fokus logika pada hubungan antara pernyataan-pernyataan atau statement, ya. Jadi membantu membedakan antara argumen yang valid dan tidak valid. Dan logika ini dikembangkan oleh Aristoteles sekitar tahun 2300 tahun yang lalu. Ini kalau menurut pengetahuan secara umum ya. Nah, padahal Aristoteles ini dulu belajar sebelumnya itu ada ahli ilmu filsuf juga namanya Ibnu Sina. Itu lebih dulu daripada Aristoteles. Makanya kalau orang dinyatakan bapak kedokteran dunia, orang ngomongnya kan Aristoteles. Kalau saya berisanya masih Ibnu Sina, karena lebih dulu Ibnu Sina. Terus penemu aljabar, ya kan, Al-Khawarizmi itu tokoh matematika dunia. Nah, itu lebih dulu mereka. Oke, ini kita bicara logika. Ya, logika itu berdasarkan akal. Tapi perlu digarisbawahi, kalau bicara tentang agama kita terhadap Sang Pencipta, jangan sekali dikatakan dengan logika. Anda perjalanan tentang Isra Mi'raj, ya kan? Bagi yang pernah mendengar, kecepatan kendaraan yang dipakai perjalanan Isra Mi'raj itu melebihi kecepatan cahaya. Padahal para ahli fisika, dengan metode apapun, dengan kehebatan apapun, kecepatan itu tidak akan melebihi kecepatan cahaya. Hanya bisa menyamai kecepatan suara. Harus bedakan ya antara kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kayak pesawat supersonik yang punyanya Amerika nih, pesawat siluman yang bentuknya kayak ikan pari itu. Nah, F-118 itu kecepatannya melebihi kecepatan suara. Tapi untuk mendekati kecepatan cahaya, mission impossible.
Oke, kita bicara tentang logika. Sekarang bicara tentang definisi proposisi. Pro itu artinya setuju dengan posisi. Ya. Setiap pernyataan yang hanya memiliki satu nilai benar atau salah, itu definisi proposisi. Disimbolkan menggunakan huruf P, Q, X, Y. Pernyataan yang memiliki makna atau arti. Disebut juga sebagai kalimat deklaratif atau deklarasi. Bukan merupakan kalimat perintah atau kalimat tanya. Itu definisi proposisi. Contoh nih. Contoh, 2 ditambah 4. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Itu benar proposisi ya. Bilangan bulat yang membagi habis 23 adalah 1 dan 23. Anda perhatikan. 1 dan 23. Benar. 23 dibagi 1, 23. 23 dibagi 3, 1. Nah, ini contoh. Ya, bukan proposisi A ditambah B lebih dari 5. Ini kan jawab banyak jawabannya. Nah, sekarang Bapak nanya nih. Proposisi atau bukan? Dewi belajar. Ini proposisi atau bukan ini? Silakan jawab, coba. Dewi belajar. Proposisi, Pak. Ya. Budi adalah seorang mahasiswa yang pandai pada mata kuliah matematika diskrit. Bukan, Pak. Alasannya kok bukan? Tadi yang bukan proposisi itu kalimat tanya, kalimat perintah, itu bukan proposisi ya. Ini menerangkan tentang Budi, seorang mahasiswa yang pandai pada mata kuliah matematika diskrit. Kalau itu yang menerangkan bukan Budi, ini benar proposisi. Tapi kalau yang ngomong Budi, belum tentu benar, karena yang menilai Budi kan orang lain. Nah, karena kalimatnya ini yang menjelaskan orang lain, berarti ini termasuk proposisi. Nomor 3, ini proposisi bukan? Angka 13 adalah angka sial. Proposisi, Pak. Oh, kok bisa? Dari mana? Bukan proposisi, Pak. Bukan, ya. Bukan, Pak. Karena angka 13 ini bukan angka sial. Belum tentu angka 13 ini angka sial. Ini kan hanya sugesti kan ini. Nah, angka 13 adalah bilangan prima, itu proposisi. Ya kan? Oke. Tati, cepat kerjakan tugasmu. Ini bukan proposisi karena kalimat perintah. Yang kelima, Tari, apakah Anda sudah menyelesaikan final report? Ini kalimat tanya. Ini juga bukan proposisi. Ya. Nah, ini latihan yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini gampang ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut tabel kebenaran. Itu ada konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, modus dan silogisme, kalimat setara dan ingkaran. Makanya mata kuliah ini Bapak share materinya, Anda juga nggak perlu ngapal. Kalau ngapal ya bingung lagi karena terlalu banyak kalimat-kalimat ini. Tapi kalau Anda hafal lebih bagus. Contoh sekarang konjungsi. Konjungsi itu dan Bapak nyebut ya. Nah, dan itu. Lihat. Jika P dan Q masing-masing melambangkan suatu pernyataan, maka konjungsi P dan Q ditulis P dan Q. Dibaca P dan Q. Dasarnya P, Q. Anda lihat tabelnya ya, tabel kebenaran. Jika yang pertama nih, jika P benar dan Q benar, maka P dan Q hasilnya benar. Kalau untuk konjungsi, tabel kebenarannya cukup ingat satu aja. Kalau logonya itu dan itu huruf V kebalik ya, itu dan itu namanya. Jika benar dan benar, kalau yang lain salah, itu aja. Kita ambil yang kecil, patokannya dia benar itu jika benar dan benar. Tapi kalau benar salah, salah benar, atau salah hasilnya salah. Ini pelajaran SMP atau SD, selesai. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, disjungsi, artinya atau. Nah, kalau atau itu gampang rumusnya.
Kita lihat yang paling hasilnya, yang paling sendirian nih, salah nih. Lainnya benar semua kan? Oh, jika pernyataan P itu salah dan Q itu salah, maka hasilnya salah. Yang lain benar. Benar, benar, benar. Benar, salah, benar. Salah, benar, benar. Ini rumus baku. Ya kan? P atau Q disebut disjungsi. Tuh. Oke, kita lanjut lagi di sini. Tentukan nilai X agar pernyataan berikut bernilai benar. Nah, ya kan? 5 ditambah 14 kurang dari 2 ditambah 10. Ya kan? Percuma. Ini yang pertama ini. 5 tambah 14 berapa? 19. Masa kurang dari 12? Berarti ini pernyataan yang pertama salah. Pernyataan yang kedua, X kuadrat min 2X min 8 lebih dari sama dengan 0. Hasilnya, ini tanda kutipnya salah. Ini harusnya lebih besar nih ya. Bapak salah nulis nih. Belum Bapak revisi ini. Nah, di sini min 2 dan 4. Min 2 dan 4 dimasukkan ke X, hasilnya 0. Berarti yang ini benar. Benar kan? Kalau salah benar kan di disjungsi ini benar hasilnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tolong Anda pahami. Kita lihat yang pertama. Konjungsi dulu. Oke, kita lanjut lagi tentang implikasi. Nah, implikasi ini jika pernyataan P benar, Q benar, implikasinya B. Jika pernyataannya P benar, Q salah, implikasinya S. Dan seterusnya. Ini contoh. P, kuda hewan pemakan rumput, betul. Kuda berkaki 4, betul. Berarti P implikasi Q hasilnya benar nih. Jadi kita patokannya satunya jika benar, P-nya benar, S-nya salah, hasilnya salah. Yang lain benar semua. Nanti kita ulas lagi ya. Sekarang di implikasi. Di implikasi ini gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika. Oke, kita lanjut kalimat setara di sini. Di sini ada kalimat setara, Anda pahami. Ingkaran itu kebalikannya ya. Misalnya nih, P yang pertama ini B benar, Q benar. Ingkaran dari P yang ini hasilnya S kan kebalikannya. Ini tanda ingkaran namanya ya. Nih, ingkaran. Nanti bisa Anda pahami lagi. Nanti Bapak ulang-ulang lagi. Artinya kalau Anda kuliah di ITTS itu Anda bersyukur karena kuliahnya di sini kita terapkan pola kekeluargaan. Jadi tidak kuliah yang modelnya maraton. Karena saya punya anak kuliah di BINUS Internasional semester 3, waktu sama-sama belajar aljabar linier, dia pernah ngitip saya ngajar. Kata anak saya, loh enak kan Bapak ngajarnya ya. Dikasih kesempatannya, dia diskusi. Kalau dia enggak, lapas saja dosennya. Habis itu udah mikir sendiri gimana cara menyelesaikannya. Nah, sebenarnya mahasiswa itu harusnya seperti itu. Cuman karena di sini kita kekeluargaan, Anda juga
pada pekerja karyawan nggak mungkin Bapak menerapkan dosen sesungguhnya. Kasih materi, jelaskan, lanjut-lanjut, tugas. Itu enggak. Artinya dikasih tugas pun masih Bapak ulang lagi. Kan gitu. Jadi konsep yang diterapkan di sini kita belajar secara kekeluargaan. Jadi Anda yang nggak paham, silakan tanya. Oke, di sini ada negasi pernyataan majemuk. Tuh, nanti bisa Anda baca-baca materinya. Di sini negasi. Terus di sini ada ingkaran. Anda lihat. Selanjutnya, ini contoh ingkaran. Terus modus ponen. Modus ponen itu nanti Bapak ajarin ya. Bapak ulang lagi modus ponen. Oke. Baiklah. Di sini ini ada soal implikasi dan ada soal biimplikasi. Lihat ya. Ini soal silogisme. Dari sini silakan Anda belajar dulu untuk pertemuan malam ini. Ini masih ada waktu sekitar 1 jam. Jadi Anda belajar mandiri, Anda latihan. Bapak kasih apa namanya materinya. Anda buatkan contoh soal dan jawaban tentang konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, modul dan silogisme, kalimat setara, dan ingkaran. Oke. Sekarang silakan lihat di grupnya masing-masing. Materinya akan Bapak share. Bentar ya, tunggu Bapak siapkan ininya.
Oke, silakan lihat di grup ya ininya. Grup mana Pak ya? Di grup WhatsApp belum ada sih Pak. Pak, grup Karyawan. teknologi informasi karyawan belum ada ya, Pak? Di ini belum Bapak share. Tuh baru grup di TI ya, Anda lihat. Buatlah contoh soal dan jawaban tentang konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, modus dan silogisme, kalimat setara dan ingkaran. Anda lihat materinya Bapak ini, Bapak share juga. Untuk jumlahnya berapa banyak ya, Pak ya? Satu-satu aja, satu-satu aja. Oke, baik, Pak. Udah bisa di grup semua ya. Oke. Untuk Bapak, materinya, untuk pengumpulannya itu tenggatnya jam berapa ya, Pak? pengumpulannya biasalah Bapak kasih waktu sampai jam 12 malam, nggak apa-apa ya. Dikumpulkan kemana Pak? WA langsung seperti biasa. Kumpulkan ini nanti Bapak ini. Bapak share di grup sebentar. Bapak cari materi dulu. Ini materi Bapak share dulu. Sebentar ya, Bapak share. Udah ada semua materinya udah terkirim di grup WA, ada semua ya? Ya, Udah, ya, Pak. Pak. Oke. Tulis tangan, kirim ke email. Ini materi apa nih? Matematika diskrit ya? Pak kalau diketik di komputer aja bisa nggak, Pak? Nggak bawa ini buku soalnya. Boleh. Bapak mau nanya lagi untuk absensi seperti biasa, Pak, di grup WA. Ya, grup WA seperti biasa. Anda jangan sampai ke absensi di grup WA ya. Oke ya, tulis tangan, kirim ke email matdiskrit@gmr@gmail.com. Paling lambat malam ini pukul 00 jam 12 ya. Silakan Anda lihat grup WA-nya masing-masing. Yang belum absen silakan absen. Oke, ini akan Bapak Pak, izin nanya, Pak. uh, Untuk soal ini analoginya apa pemodelan matematikanya, Pak ya? dia analoginya dulu. Oke, baik, Pak. Ya, analogi ya. Kalau ditambahin permodelan juga keren tuh, boleh tuh. Nah. Oke, Bapak absen dulu ya.
Baiklah, sambil mengerjakan latihan, pertemuan malam ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada penyampaian atau tutur kata Bapak yang kurang pas dan berkenan di hati Anda.
Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.